Iya. Kalau boleh saya tanya, Ibu mungkin bisa perkenalan dulu ke pemirsa, Ibu namanya siapa? Saya Ibu Rudi. Nama lengkap saya Ilani Sesrati, tapi yang terkenal Ibu Rudi. Itu mengikuti nama Ikuti nama suami. Nah Ibu ini kalau saya dengar nih ya Bu ya, Ibu itu katanya bukan asli Surabaya ya Bu ya? Bukan, saya dari Madiun, lahir di kota Madiun, tanggal 10 bulan 10 1953. Gini Bu, Ibu mungkin bisa ceritain tentang Ibu masa kecilnya tuh seperti apa di Madiun? Apakah dari kecil tuh apakah Ibu sudah mulai suka masak atau bagaimana Bu? Sampai akhirnya buka usaha ini? Enggak, kalau masak enggak ya. Tapi karena aku hidup di kota Madiun dan kan tetangga banyak, apalagi di kota Madiun tidak membeda-bedakan kelas. Jadi kita berteman, bertetangga, kanan, kiri, muka, belakang gitu semua kenal. Dan setiap rumah tangga kan mesti masak. Dan itu aku lihat, aku ingat, oh masak lodeh bumbunya ini, masak ini bumbunya ini. Jadi hanya gitu-gitulah, iseng-iseng seperti itu. Akhirnya aku bisa masak tuh ya karena belajar dari tetangga-tetangga itu, bantu-bantu tetangga asal muasalnya. Jadi nggak sekolah masak atau belajar dari buku enggak. Jadi memang benar-benar dari kecil itu belajarnya otodidak dari tetangga berkat teman-teman kita kan berteman di desa, jadi nggak ada antara tetangga dengan tetangga satu dengan yang lain. Seakan-akan masak apa itu aku selalu bantu gitu loh. Terus akhirnya aku sampai bisa masak dan itu. Nah ini Bu, yang di Surabaya ini, Ibu kalau boleh tahu Ibu sudah sejak kapan merantau di Surabaya? Aku 53 lahir, 65 kota Madiun kan itu ada peristiwa G13 ya. Betapa sulit waktu zaman itu ya. Menurut aku zaman itu di kota Madiun sangat sulit sekali. Terus setelah orang tua saya lagi meninggal, tahun 65 meninggal, aku belajar merantau di Surabaya dengan diajak dengan saudara gitu loh. Aku ikut orang di Surabaya. Tahun 70 aku ke kota Surabaya, bukan berdagang, aku ikut orang sampai tahun 82. Aku ikut orang 10 tahun lebih lah. Sebelum aku buka usaha sendiri, tahun 78 aku kawin, ya punya anak. Setelah itu aku nggak bekerja, pelan-pelan aku usaha sepatu. Sebetulnya aku bukan usaha kuliner ini, asal-asalnya aku usaha sepatu di Pasar Turi. Lama-kelamaan saya tekuni usaha sepatu itu berjalan kurang lebih 25 tahun. Setelah Pasar Turi terbakar, mestinya sebelum Pasar Turi terbakar aku sudah kuliner, iseng-iseng gitu loh, karena aku orang Madiun, aku paling suka nasi pecel. Jadi aku pertama jual tuh nasi pecel mestinya. Karena ini otaknya otak pembisnis, jadi apa yang harus aku berikan sama pelanggan supaya pelanggan nggak bosen. Jadi tambah ayam penyet, tambah nasi campur, tambah rawon, segala macam. Lama-lama berlanjut, aku lebih senang dengan kuliner ini karena pelanggan suka gitu loh. Aku bukan ngomong masakanku paling enak, enggak. Aku bukan orang kuliner kok. Cuma aku bisa masak dan pelanggan banyak yang cocok dengan masakanku. Setelah Pasar Turi terbakar, aku
usaha kecil-kecilan di pinggir jalan. Tapi mestinya sebelum pasar terbakar aku sudah buka di atas mobil. Di atas mobil di Manyar Kertoarjo. Jadi Kayak jualan keliling gitu ya? nggak keliling ya, harus nenek mau di atas mobil itu. Sebelum Dewi Motif menitahkan mobil untuk, sekarang kan banyak mobil-mobil didesain. Aku nggak perlu didesain, cuma mobil Suzuki Cherry itu kecil, buka sayap kanan kiri gitu aja, aku duduk di tengah gitu, jualan di pinggir jalan. Karena aku ini senang dengan pekerjaan ini. Wah, pasar turi terbakar, aku udah nggak minat lagi masuk pasar turi. Akhirnya berkelanjutan usaha ini kan aku terusin sampai sekarang. Sekarang tambah banyak macam ya, tapi masakanku khusus masakan dari desa. Jadi masakan kampungku gitu loh, ingat masak ini gitu loh. Jadi nggak ada masakan yang separuh Chinese food atau separuh, justru aku orang Cina nggak bisa masakan Cina. Kalau aku masakan Jawa, wah Mbak Kare ya. Jadi dulu emang sebelum usaha ini ibu selalu sering sepatu dulu ya? Sampai akhirnya buka. Sepatu sampai sekarang berlanjut. Masih berlanjut menantu saya. Karena saya nggak jual ecer, aku grosir. Berarti ibu sekarang punya 2 usaha ya kalau bisa dibilang? Aku sudah lepas ke sepatu. Sudah lepas? Sama sekali lepas, sudah tak kasih menantu ya. Yang kuliner ini tambah, saya sayangi betul-betul pekerjaan ini. Aku senang sekali pekerjaan ini. Pelanggan bilang enak, cocok, itu yang membuat saya bangga sekali. Mengapa pekerjaan kecil sampai besar senantiasa tuh tak tekuni gitu loh, nggak mungkin tak abaikan ini pekerjaan ini. Sampai kapanpun selama aku masih kuat, aku kerjakan. Berarti emang ibu fokusnya udah kesini aja ya? Fokusnya aku masakan ini. Selalu kok tiap hari makanan apa ada, ini ada lagi menu baru, nasi Madura, terus ketan durian, ya, pokoknya pelangganku tuh kalau datang ke sini tidak akan bosan. Pasti tanya apa hari ini, Bu Rudi masak apa? Itu setiap pertanyaan dari pelanggan yang sering ke sini loh ya. Belum sering ke sini ya, paling tanya sini khasnya apa? Paling kita jawabnya khasnya nasi udang. Memang orang kesenangannya di sini udang. Dan udangnya kecil-kecil loh, bukan udang gede-gede itu. Tapi kalau pelanggan yang datang tanyanya hari ini Bu Rudi masak apa? Jadi seperti menurut pelanggan itu seperti rumah sendiri gitu, kan nggak bosan. Ada pelanggan 1 hari 2 kali ke sini. Loh pagi udah datang kok, siang datang Pak. Sama bingung makan apa? Dia ya toh. Pagi rawon, siang lodeh, besok pecel, jadi tidak akan bosan. Tapi kita ya harus terus mencari bahan-bahan apa yang bisa dibuat dan menyenangkan pelanggan, itu yang penting. Tetap terus Iya Bu, jadi memang menu-menunya variatif ya di sini ya Bu ya. Terus kalau boleh tahu nih Bu, menu-menu yang ada ini Bu, itu biasanya ibu sendiri yang bikin racikan resepnya atau ada bantuan dari lain? Mungkin dari anak-anaknya nggak ada. Ide sendiri selalu kuat. Aku tidak pernah masak melihat resep buku. Kalau aku makan di, istilahnya kalau di Jakarta aku paling senang makan di warteg. Kemarin aku baru kuliner dari Solo Jogja, makanku nasi kucing. Jadi tahu, oh ini dibuat, ini bisa. Itu aku bisa buat. Kelebihanku seperti itu. Aku nggak pernah masak pakai
timbangan, ukuran nggak pernah. Aku juga nggak punya tukang masak. Mbak-mbaknya tuh semua pinter dari aku. Bukan dia datang ke sini sudah pinter, enggak. Aku. Jadi memang semuanya ibu yang mengelola ya, dari menu, dari takaran-takaran. Iya, tapi lama-lama yang Mbak Setia tuh ikut aku sampai 10 tahun ada, 15 tahun ada. Ya, itu yang sangat membantu kesuksesan aku kan dari dia juga. Tanpa dia aku yang nggak bisa kerja seperti ini. Cuma bedanya aku bisa masak. Jadi kesulitan demi kesulitan tuh aku jalani gitu loh. Kesulitannya kalau mbaknya nggak masuk ya terpaksa aku sama mbak lainnya. Tapi kan kita kurang percaya sama mbak si A nggak masuk. Kalau si B mungkin lain lagi ya masakannya. Ya terpaksa aku. Jadi memang ibu selain mengajarkan anak-anaknya langsung turun langsung ya Bu? Turun langsung. Anak saya laki-laki semua. Menantu belum tentu bisa. Ya pokoknya selama aku masih kuat, masih sehat, aku akan tetap berkarya terus dengan kuliner ini. Apalagi kuliner ini ya, kalau aku lihat Surabaya hampir punah kuliner seperti ini. Padahal makanan seperti ini dicari orang. Makanan seperti makanan pun dicari orang. Nggak mungkin nggak laku. Semua justru ketagihan, kalau makan di sini itu ketagihan. Karena memang ini kayak makanan-makanan rumahan ya Bu? Iya betul, makanan rumahan. Indonesia. Makanya aku kalau disebut restoran aku nggak mau. Nggak di kota ya. Di kota aja. Dulu mau tak namai warung kok dulu, warung Madiun gitu. Terus anak-anak mau cok warung, mama depot gitu ya, wis depot. Iya, ya Bu, ini terus kalau boleh tahu Bu, kan dari dulu usahanya dari di mobil kan ya Bu ya, sampai akhirnya buka di sini. Kalau boleh tahu cara Ibu memperkenalkan depot ini sendiri itu seperti apa Bu? Gini ya, karena pergaulan itu juga menunjang kita bisnis. Pergaulan teman banyak itu menunjang kita bisa sukses. Kalau orang tidak punya teman, mana bisa orang menceritakan, oh itu loh Bu Rudi ternyata teman kita itu sukses karena dia bekerjanya gini, kan dari mulut ke mulut. Aku nggak pernah masuk iklan, pernah masuk iklan tapi sepeser uang pun aku nggak pernah keluar. Mereka sendiri yang cari aku untuk dimasukkan TV, masukkan Instagram, YouTube, itu semua dia. Jadi dari mulut ke mulut itu yang membuat aku lebih sukses. Bukan karena iklan promosi diskon 50%, tidak pernah. Enggak. Jadi memang lebih dari mulut ke mulut ya Bu? Dari mulut ke mulut lebih cepat. Nah, dengan cara apa? Kita juga jaga kualitas ya. Untuk kontrol makanan itu gimana memang harus ada perhatian khusus gitu. Sampai-sampai badan aku tak kurban nos. Maksudku mau ke salon nggak jadi ya. Mbaknya itu pulang, aku sendiri yang masak gitu loh. Jadi nggak bisa diabaikan. Terus Bu, ini mengenai menu-menu baru, kalau boleh tahu apa menu baru ini Ibu punya kayak semacam jadwal khusus mengeluarkan menu baru itu, atau Ibu kayak misalnya kepikiran, oh hari ini pengen bikin sambal udang, langsung dibikin, atau memang ada jadwal khusus untuk setiap menu baru? Kalau aku ke pasar, misalkan ada bahan yang bisa saya kelola, langsung tak masak buat menu. Pak, hari ini aku masak ini, pasti mau dan pasti berlanjut. Nggak mungkin nggak berlanjut aku kamu masak. Tapi kalau nggak ada ya hari-hari ya paling nasi udang, nasi empal, nasi
nasi pecel, nasi campur itu menu tetap. Tapi banyak hari-hari ada tambahan banyak. Berarti nggak ada jadwal khusus ya Bu ya? Nggak ada. Spontan terus. Spontan aja ya. Spontan terus. Terus Bu, ini mengenai menu, kan di sini katanya yang paling terkenal juga sambal ya Bu ya. Itu kalau boleh tahu, apa sih Bu ciri khas sambal Bu Budi ini? Kalau menurut aku ya sambal tidak ada sulitnya kok. Lombok, berambang merah, berambang putih, garam, minyak, itu aja. Jadi memang Tidak ada rahasia. tapi orang lebih minat ke sambalnya Ibu ya. Kenapa orang minat sambal aku? Pertama kan aku yang buat. Sekarang kan banyak merek sambal apa. Tapi tetap orang cari Gurudi. Jadi aku ya nggak bisa nolak kok. Orang seneng produkku gimana? Justru aku tambah memperhatikan, wah bisnis ini nggak akan lepas. Harus ditekuni tambah hari tambah. Nggak mungkin sepi loh tempat aku. Jadi memang karena Ibu sendiri ya makanya sambalnya diminati. Nah ini Bu, kalau saya lihat di sini ya Bu ya, ini kan ada logo-logo Bu. Nah ini Ibu kan biasa kalau depot-depot gitu kan ada logonya tuh ada logo-logo tertentu, logo Pasiai. Kenapa Ibu bisa milih pakai fotonya Ibu sendiri? Bisa diceritain nggak? Aku waktu buka itu lihat punya orang gitu ya, kok ada fotonya. Terus aku mau pakai foto aku biar besok seandainya sukses kan tetap foto aku nggak ada dua foto. Kalau nama kan banyak, Rudi itu kan banyak. Kalau foto kan nggak akan ada yang sama. Jadi aku pasang fotoku tuh supaya bisnisku tuh tidak akan dipalsu orang gitu loh. Kalau orang mau cari Gurudi ya harus ada logonya Gurudi. Kalau enggak ya bukan Gurudi. Contohnya gitu aja kok, nggak ada masalah. Jadi biar ada ini ya Bu, biar orang-orang bisa langsung tahu, oh Gurudi yang ini, Gurudi yang ada sambelnya, yang sambelnya enak itu. Iya, kita aja kok. Nggak ada pikiran apa-apa kok tentang foto ini. Terus Bu, ini kan bisa dibilang Ibu sekarang ini kan sudah sukses Bu. Gimana cara Ibu mempertahankan kesuksesan itu biar sampai hari ini bisa tetap jalan? Ada rahasianya? Rahasianya kita harus menekuni dengan masakan ini, nggak bisa diabaikan gitu loh, nggak bisa diremehkan lah. Jadi jangan, ini sudah rame, tak tinggal. Memang aku bisa ninggal, tapi nggak bisa berlanjut. Begitu aku pulang langsung ke dapur, nggak akan istirahat dulu kayak enggak. Justru aku pulang tambah seakan-akan merasa kepingin cepet kerja. Malam kadang nggak bisa tidur, cepet pagi cepet aku ke depot. Kalau waktu aku pergi gitu. Jadi memang Ibu rahasianya ketekunan ya Bu ya. Ketekunan. Harus benar-benar fokus Ya. apa yang kita bangun. Soalnya ini masakan Jawa ya. Lengah titik akan bisa masakan. Lain dengan masakan Chinese. Masakan Chinese kan gampang. Semua bahan dari supermarket. Kalau masakan Jawa kan dari alam. Beberapa rempah-rempah. Dan mesti kalau masak lodeh-lodeh kan pakai santan, pakai kelapa. Itu kan kalau kita nggak teliti gampang rusak, gampang lambung. Kita waktu masak aku harus kira-kira lah hari ini hari apa, Sabtu Minggu toh harus stok double masak Nah Bu, ini kalau boleh tahu juga Bu, depot Ibu Rudi ini biasa bukanya dari jam berapa sampai jam berapa setiap harinya? Dulu pertama buka jam 6, jam setengah
6 sudah orang pada datang. Aku kan ya bingung, belum selesai semua. Sekarang aku jadwalkan bukanya jam 7. Itu pun setengah 7 udah ada orang datang. Aduh, kadang-kadang bingung ya, belum selesai udah ada orang datang. Tapi yang terutama orang kesini bumbunya sambal. Memang sambal ya. Kadang mau ke bandara orang mampir ke sini cari sambal. Jadi sebelum aku datang kan mbaknya yang jual. Aku datang ke sini kan jam 4. Mbaknya kan jam 4 udah datang yang bagian masak. Dan ini memang khusus untuk depotnya sendiri atau memang ibunya juga ada rumah di belakangnya ini, di belakang depot ini, atau rumahnya beda lagi? Oh, rumahnya beda. Beda lagi. Kalau rumahku campur depot, aku bisa-bisa semalam nggak tidur, kerja terus. Iya. Oh iya. Nah ya Bu, ini yang terakhir Bu. Kan Ibu tadi rahasianya keteguhan, mungkin Ibu bisa ada pesan-pesan khusus Ibu untuk orang-orang yang mungkin di luar sana pengen berbisnis juga kayak Ibu, buka depot mungkin atau apapun. Memang ya. Ada pesan khusus Ibu? Banyak anak-anak sekolah bertanya mengapa dulu kok bisa seperti ini. Aku ya selalu memberi petuah ya. Aku anggap mereka anakku. Tapi kalau kamu nggak punya minat, nggak punya keinginan usaha, nggak akan maju. Biar usaha apapun, kalau kamu nggak menekuni, nggak mencintai pekerjaan itu dan tidak mempunyai usaha, bagaimana usaha itu bisa maju, nggak akan maju. Jadi kamu anak muda kan lebih semangat. Seandainya usaha ini kok nggak bisa sukses, cepet-cepet ambil alih usaha apa. Maksudku jangan putus asa, pasti bisa. Aku punya teman, punya anak lulusan Kanada, lulusan London. Aku kasih tahu, kamu sekolah pinter boleh ya, lulusan dari Kanada, dari London pun boleh. Tujuannya kan mencari uang. Nah, sedangkan ini orang tua sudah punya bisnis ini, lanjutkan. Sukses sekarang. Padahal dia lulusan Kanada. Itu tante. Iya, kamu jangan mempertahankan itu apa namanya, lulusan dari mana, toh tujuannya kan duit. Sedangkan ini pekerjaan sudah berjalan. Kenapa kamu nggak mau ini? Sekarang sukses di Jakarta, lulusan Kanada. Jadi anak-anak muda itu ya mungkin mintanya itu apa cepet, nggak bisa. Banyak toh sekarang anak-anak muda yang belajar ya, tapi kalau nggak ditekuni nggak akan sukses, nggak bisa. Kita harus istilahnya gimana ya, memikirkan apa yang bisa aku kerjakan hari ini untuk pelanggan gimana. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang males, nggak mau. Jangankan anak lain, anak dulu di DWE maunya di balik komputer kerjanya, tapi tetap bisnis anak ibu Rudi, tapi di balik komputer. Jadi dia di belakang layar aja udah sukses kok. Anak-anak ibu Rudi semua bisnis. Satu aja lah yang musik, yang dua bisnis. Jadi memang usaha itu sangat diperlukan ya Bu ya. Iyalah. Dan juga jangan pantang menyerah ya Bu ya. Nggak boleh menyerah. Apalagi anak sekarang kan sudah enak, orang tuanya ada usaha semua. Ya itu aja, tekuni kan sama aja. Kamu merintis itu setengah mati loh. Biar kamu punya modal buat tuh. Mendingan kalau punya orang tua bisnis, ikuti aja arahnya orang tua itu. Toh besok kan ya dia yang punya, kan anaknya yang punya. Kalau anaknya nggak mau nekun itu bodoh sekali anak itu. Jadi
harus dilihat, oh orang tua bisnis ini, aku belajar ya bisnis orang tua. Kalau memang dia lebih pinter, bisa lah. Ya kalau mungkin orang tuanya bodoh, ini kelas 4, bukan sarjana, bukan tamatan, kelas 4 SD sudah nggak sekolah. Kenapa bisa sukses? Karena ditekan dengan keadaan juga. Keadaan itu juga menunjang kita bisa sukses. Kalau keadaan udah cukup ya santai aja. Kalau anak sekarang karena keadaan, mungkin aku bisa jadi orang seperti ini karena keadaan. Jadi dipicu dengan harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat makan. Gimana? Ya harus. Hanya saya jalani. Toh akhirnya memang benar. Dari kecil aku berusaha seperti itu masa kecil. Wah, kalau mau ngomong masa kecilku sampai ada orang ngomong guru dibukukan ya. Siapa yang membukukan? Riwayatnya guru teman-teman hebat. Saya ngomong apa adanya kok. Karena saya sukses dari ini, tenagaku yang aku andalkan. Jadi nggak mengandalkan siapapun. Ya mungkin sekian dulu Bu bincang-bincangnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu lagi Bu. Makasih. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Rudi. Semoga perbincangan kami tadi bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang baru bagi pemirsa sekalian. Sekian dari saya.